Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Kerajaan Mataram. Nama saya Nisha dan Bina Sariwana, absen 24. Saya Bina Afrodita, nomor absen 8. Saya Daniel Sufi Salibratama, nomor absen 35. Saya Nikata Piliana dari absen 19. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang Kerajaan Mataram. Cek video ya. Awal terbentuk Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno didirikan tahun 732 oleh Raja Sanjaya berdasarkan prasasti Canggal yang ditemukan di Gunung Wukir, Jawa Tengah. Ibu kota dari Kerajaan Mataram kuno berada di Kota Medang. Setelah kekalahan Kerajaan Galuh pada tahun 717, Sanjaya yang merupakan putra dari Sana dan Sanaha merasa perlu untuk memindahkan pusat dari kerajaannya. Kepercayaan bahwa Kerajaan Galuh telah diserbu musuh dan kehilangan tuannya membuat Sanjaya mendirikan sebuah kerajaan baru di Kota Medang, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Sanjaya pun kemudian menjadi pendiri sekaligus raja pertama yang memerintah di Kerajaan Mataram kuno. Halo semua, di sini kita akan bahas materi prasasti. Kira-kira apa aja sih prasasti yang terdapat di Kerajaan Mataram? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, terdapat prasasti Canggal. Prasasti ini ditemukan di Desa Canggal, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini ditulis pada tahun 732 Masehi menggunakan huruf aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Kira-kira apa aja sih isi dari prasasti Canggal? Untuk isi prasasti Canggal itu sendiri menceritakan tentang pendirian lingga atau lambang Siwa di desa tersebut oleh Sanjaya. Yang kedua, terdapat prasasti Mantiasih. Prasasti ini juga dikenal dengan nama Prasasti Balitung atau Prasasti Tembaga Kedung. Kira-kira apa aja sih isi dari prasasti ini? Nah, untuk isi dari prasasti ini menceritakan tentang silsilah Raja-Raja Mataram sebelum Raja Balitung. Yang ketiga, terdapat prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan ditemukan di Desa Kalasan, daerah istimewa Yogyakarta. Prasasti ini ditulis pada tahun 778 Masehi. Prasasti Kalasan mencatat keterangan tentang ketaatan Mataram kuno dalam hal penghormatan Dewi Tara. Yang keempat, terdapat prasasti Klora. Prasasti Klora ditemukan di Desa Klora, tepatnya di utara kompleks Percandian Prambanan, Jawa Tengah. Prasasti ini menceritakan tentang proses pembuatan arca manjusri. Dan yang terakhir terdapat prasasti Boko. Prasasti ini ditemukan di dalam kompleks Percandian Prambanan, Jawa Tengah. Nah, untuk isi dari prasasti ini menceritakan tentang kekalahan Raja Balaputra Dewa di dalam Perang Saudara. Jadi, itu ya teman-teman, informasi mengenai prasasti Kerajaan Mataram. Selanjutnya, masih terdapat pembahasan seputar Kerajaan Mataram. So, simak videonya. Raja-raja Kerajaan Mataram. Raja-raja Kerajaan Mataram terdapat dua masa. Masa yang pertama yaitu dinasti Sailendra Buddha dan yang kedua yaitu dinasti Isyana Hindu. Pada masa dinasti Sailendra Buddha terdapat tiga raja. Yang pertama yaitu Rakai Pikatan memimpin pada tahun 840 hingga 856 Masehi. Yang kedua ada Rakai Kayuwangi memimpin pada tahun 856 hingga 882 Masehi. Dan yang terakhir ada Rikai Watokura Dyah Balitung memimpin pada tahun 882 hingga 898 Masehi.
Sedangkan pada masa Isyana Hindu terdapat 4 raja. Yang pertama yaitu Empu Sindok, memimpin pada tahun 929 hingga 947 Masehi. Yang kedua ada Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya, memimpin sejak tahun 947 Masehi. Dan yang ketiga ada Makutha Mangsawardhana, memimpin hingga 885 Masehi. Dan yang terakhir ada Dharma Wangsa Teguh, memimpin pada tahun 885 hingga 1007 Masehi. Itulah raja-raja dari Kerajaan Mataram. Selanjutnya adalah kehidupan sosial budaya bagian agama. Yang pertama, keberagaman agama. Pada saat itu dipimpin oleh dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Yang kedua adalah peninggalan candi, contohnya seperti Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Yang ketiga, toleransi beragama. Hidup berdampingan dengan damai dapat dibuktikan oleh candi-candi Hindu Buddha yang didirikan berdekatan. Bagian politik. Yang pertama, sistem pemerintahan monarki absolut. Di masa ini, raja dianggap sebagai dewa yang menjelma di bumi, sesuai dengan konsep kosmogonis. Yang kedua, kekuasaan dinasti. Dinasti Shailendra dan dinasti Sanjaya saling bertarung untuk mendapatkan pengaruh dan kekuasaan. Yang ketiga, sistem feodalisme, di mana wilayah kerajaan akan dibagi menjadi beberapa daerah yang nantinya akan dipimpin oleh kepala daerah. Kehidupan sosial budaya yang lain akan dijelaskan oleh teman-teman saya lainnya. Kehidupan sosbud, ekonomi, sosial, dan budaya Kerajaan Mataram. Pertama, kehidupan ekonomi. Mataram merupakan kerajaan agraris yang bergantung pada pertanian dengan sistem irigasi yang maju. Perdagangan juga berkembang meskipun lebih berorientasi ke dalam dibanding keluar. Pajak dan upeti rakyat juga digunakan untuk membangun infrastruktur kerajaan. Yang kedua, kehidupan sosial. Masyarakat Mataram terbagi dalam sistem kasta Hindu, tapi tidak seketat di India. Raja dianggap sebagai titisan dewa dan memiliki peran penting dalam pemerintahan serta keagamaan. Gotong royong dan kerja bakti juga menjadi budaya masyarakat, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, kehidupan budaya. Kerajaan Mataram dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha, tercermin dalam seni, arsitektur, dan sastra. Candi-candi yang megah juga dibangun sebagai tempat ibadah sekaligus simbol kejayaan Kerajaan Mataram. Bahasa dan sastra berkembang dengan penggunaan bahasa Sanskerta dan Jawa kuno dalam prasasti dan karya sastra. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai masa keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini runtuh pada tahun 1080. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan runtuhnya Kerajaan Mataram kuno diantaranya ada poin yang pertama yaitu bencana alam. Bencana alam yang mengakibatkan runtuhnya Kerajaan Mataram kuno yaitu letusan Gunung Merapi, sehingga menyebabkan poin yang kedua yaitu istana kerajaan menjadi rusak. Poin yang ketiga, raja terakhir Kerajaan Mataram kuno tidak memiliki pewaris tahta. Poin yang keempat yaitu Empu Sindok, penasihat kerajaan, memindahkan kekuasaan ke Jawa Timur. Dan poin yang kelima atau poin yang terakhir yaitu Empu Sindok mendirikan dinasti Isyana dan mengubah nama Kerajaan Mataram kuno menjadi Kerajaan Medang Kamulan. Nah, runtuhnya Kerajaan Mataram kuno ini juga ditandai dengan meninggalnya Raja Dharma Wangsa yang masih merupakan cicit dari Empu Sindok. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga materinya menjadi lebih bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kalian.